Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di Sekretariat LPJK, yaitu unit organisasi tempat saya ditempatkan. Jadi ada 3 topik yang saya angkat, yaitu yang pertama, tidak update jadwal-jadwal sertifikasi di medsos LPJK yang menyebabkan miskomunikasi atau keterlambatan submit bagi asosiasi. Yang kedua, belum tersedianya highlight frequently asked question pada sosial media LPJK, menyebabkan masyarakat sering menghubungi call center untuk soal yang berulang-ulang. Yang ketiga, ada kurangnya awareness mengenai TUSI atau tugas dan fungsi LPJK, menyebabkan badan usaha atau tenaga kerja bertanya ke LPJK langsung bukannya melalui asosiasi atau LSP yang semestinya. Berikutnya ada deskripsi data. Yang pertama, isu jadwal sertifikasi tidak update. Ada 3-4 kali periode sertifikasi per tahun dengan posting jadwal 0-20% yang seharusnya 100%. 30-40% asosiasi terlambat submit. Lalu ada lebih dari 5 permohonan perpanjangan per periode. Dampaknya efektivitas verifikator menurun, keterlambatan sistemik setiap periode, reputasi LPJK atau asosiasi juga menurun. Indikator keberhasilan, keterlambatan submit turun signifikan mendekati 0%, efektivitas kegiatan sertifikasi meningkat. Berikutnya ada isu kedua, tidak ada highlight frequently asked question pada sosial media LPJK. Data yang dikumpulkan ada kurang lebih 20 panggilan per hari dengan topik dominan yaitu akun simpan atau SIKI dan pencatatan asosiasi jasa konstruksi. Respons telepon biasanya langsung dan chat dalam kurun waktu 1 jam sudah dibalas. Dampaknya volume pertanyaan berulang, beban call center tidak efisien dan belum mendukung smart governance, yaitu self-service. Indikator keberhasilan, panggilan atau chat berulang turun sampai hingga 50%, waktu penyelesaian masalah lebih singkat. Yang ketiga, itu isu kurang awareness mengenai tugas dan fungsi LPJK. Dengan data yang dikumpulkan yaitu survei mayoritas belum paham peran LPJK dan LSP ataupun LSBU. Rasio pertanyaan 60% ke LPJK dan 40% ke asosiasi. Ada 3-5 tamu per hari yang salah alamat. Lalu konten edukasi engagementnya masih rendah. Dampaknya beban kerja LPJK bertambah, efisiensi pelayanan publik juga menjadi rendah, reputasi dan trust ke LPJK menurun. Indikator keberhasilannya, pertanyaan teknis lebih dahulu ke asosiasi naik lebih dari 90%, engagement konten edukasi meningkat, dan beban pertanyaan teknis ke LPJK menurun. Berikutnya ada kaitan tiap isu dengan konsep manajemen ASN dan juga smart ASN. Yang pertama, transparansi dan informasi berbasis digital, yaitu konsep dari smart governance. Update jadwal dan frequent asked question meningkatkan keterbukaan informasi dan mengurangi friction. Berikutnya, pelayanan publik dan user-centric, yaitu dari smart ASN, frequent asked question visual, dan konten yang engaging akan meningkatkan layanan yang lebih mudah diakses dan sesuai preferensi publik. Berikutnya ada manajemen kinerja ASN, meminimalkan beban operasional call center dan alur yang jelas yang menghasilkan kinerja yang terukur dari segi waktu layanan, dan kepuasan pengguna. Lalu kolaborasi lintas aktor atau asosiasi LPJK dan juga LSP. Awareness TUSI memulihkan fungsi asosiasi sebagai garda terdepan layanan sesuai dengan prinsip koordinasi manajerial. Berikutnya ada tapisan isu dengan metode USG scoring dari skala 1-5. Jadi kriteria USG itu U, urgensi atau seberapa mendesak, S, seriousness atau berapa serius konsekuensi, G itu growth atau kemungkinan memburuk. Jadi isu yang pertama, jadwal sertifikasi update, urgensinya 5, langsung berdampak ke keterlambatan submit dan sertifikasi, seriousness 5, menghambat verifikator dan reputasi LPJK, growth 4, jika tidak diperbaiki, keterlambatan akan berulang tiap periode dengan skor total 14, yaitu paling krusial. Berikutnya ada nomor 2, tidak ada highlight frequently asked questions, urgensinya 4, call center menjadi sibuk tiap hari, seriousness 4, beban tinggi tapi masalah teknis bisa ditangani dengan manual, growth 3, pertanyaan akan terus berulang dengan skor total USG 11, prioritasnya menjadi nomor 2.
Lalu kurangnya awareness to si LPJK, urgensinya 3, dampaknya tidak langsung, lebih ke reputasi dan edukasi. Lalu seriousnessnya 4, membebani LPJK dengan pertanyaan yang salah alamat. Growth-nya 4, bisa semakin parah jika awareness publik tidak meningkat. Dengan skor total 11, setara dengan nomor 2, tapi lebih strategis untuk jangka panjang. Untuk analisis dari setiap isu, isu pertama jadwal tidak update, paling krusial karena langsung menghambat proses inti sertifikasi dan menurunkan efektivitas verifikator. Isu kedua, frequently asked question, penting untuk efisiensi komunikasi harian. Isu ketiga, awareness, penting untuk jangka panjang meski tidak seurgent isu pertama. Keputusan core issue, isu yang pertama yaitu jadwal tidak update sebagai core issue operasional yang paling prioritas. Dengan garis besar alasan isu pertama menghasilkan masalah langsung pada proses sertifikasi, yaitu deadline atau time sensitive. Efek real bisa menyebabkan kegagalan submit sehingga butuh tindakan yang segera. Secara paralel, solusi pada isu satu bersifat relatif lebih cepat diimplementasikan dengan otomasi dan integrasi dan akan mengurangi tekanan operasional sehingga tim bisa menangani isu 2 dan 3 secara bertahap. Berikutnya ada fishbone diagram. Update jadwal sertifikasi tidak tepat waktu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, people atau sumber daya manusia, tidak ada penanggung jawab konten yang jelas, lalu tim media sosial kurang informasi mengenai alur sertifikasi yang sedang berlangsung. Lalu kedua ada proses, tidak ada SOP atau konten kalender khusus untuk jadwal, lalu tidak tersedia sistem pengingat misalnya H-7, H-3, dan seterusnya. Teknologi, belum ada integrasi antara website dan media sosial, lalu fitur countdown atau notifikasi belum tersedia. Lalu ada communication, informasi antar unit belum sirkulasi dengan baik, lalu tidak ada template standar untuk penyampaian jadwal. Polisi, tidak ada KPI yang mengukur ketepatan update jadwal. Peran publikasi antara LPJK dan asosiasi tidak jelas. Lalu resources, personel pengelola media sosial masih terbatas, tidak ada tenaga IT pendukung khusus untuk media. Yang menyebabkan dampak atau konsekuensi, jadwal yang tidak diperbaharui menyebabkan keterlambatan pengumpulan data, penumpukan berkas di akhir periode, serta hambatan pada proses verifikasi. Akibatnya, efektivitas kerja verifikator menurun dan reputasi LPJK maupun asosiasi ikut terdampak. Berikutnya ada rekomendasi solusi dan rencana implementasi dan juga tugas. Jenis solusi yang pertama, cepat atau quick win. Dengan timeline 1-2 bulan, deskripsi rencananya, membuat SOP dan konten kalender, menunjuk PIC, membuat reminder countdown, H-7, H-3, dan seterusnya. Output yang diharapkan jadwal sertifikasi diposting tepat waktu dan juga konsisten. Key performance indikatornya 95% atau lebih jadwal dipublikasikan tepat waktu, penilaian keberhasilannya, jadwal konsisten tersedia di Instagram dan website, lalu anggota tidak lagi melewatkan deadline. Yang berikutnya teknis menengah dengan timeline 3-6 bulan, rencana implementasinya integrasi antara website dengan medsos itu lebih terjaga, lalu terdapat scheduler, dan fitur countdown. Output yang diharapkan posting otomatis, transparan, dan keterlambatan manual berkurang. KPI-nya keterlambatan posting turun lebih dari atau sama dengan 70%. Penilaian keberhasilan, proses publikasi lebih efisien, backlog verifikasi berkurang. Berikutnya ada edukasi, itu dengan timeline 6-12 bulan, membuat jadwal highlight Instagram, jadwal sertifikasi, lalu kampanye konten edukasi, dan mendorong setiap asosiasi untuk reshare. Lalu output yang diharapkan publik lebih mandiri untuk mencari informasi dan beban call center berkurang. Dengan KPI pertanyaan berulang turun menjadi 50% atau lebih. Lalu penilaian keberhasilan, masyarakat terbiasa mencari info di kanal resmi dan reputasi LPJK meningkat. Rencana tanggung jawab, penunjukan ketua tim proyek, ada kepala bagian administrasi LPJK. Tim teknis itu terdiri dari tim IT untuk integrasi website dan API, konten itu ditanggung jawab oleh tim Humas LPJK, dan stakeholder
koordinasi rutin mingguan dengan asosiasi dan juga LSP. Berikut rencana aksi, permasalahan publikasi jadwal dan juga awareness di LPJK. Versi saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.